Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memberitahu bagaimana kita sebelum melaksanakan praktikum. Pertama, kita gunakan gas lab dulu. Dan untuk perempuan, kedudunya dimasukin ke dalam. Setelah menggunakan jas, kita harus menggunakan sepatu yang tertutup agar tidak terkena bahaya di laboratorium. Kemudian kita harus menggunakan masker untuk melindungi mulut dan hidung dari berbagai macam bahaya. Ya, jangan lupa sarung tangan. Lalu jangan lupa untuk memakai kacamata juga. Nah, dan itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan praktikum. Selanjutnya, kita akan menyebutkan alat-alat yang sering digunakan dalam laboratorium. Yang pertama ada pipet volume. Pipet volume seperti ini, terdiri dari ukuran 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Pipet ini terbuat dari kaca dengan skala volume tertentu, berfungsi untuk mengambil larutan menggunakan bob. Ini bob dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung ini. Yang kedua ada pipet ukur. Pipet ukur seperti ini, ukurannya sama seperti pipet volume, terdiri dari 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Pipet ukur ini memiliki skala yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Untuk pipet ukur sama seperti pipet volume menggunakan bulb untuk mengisap cairan. Yang ketiga ada labu ukur atau labu takar. Ini berfungsi untuk menakar volume zat kimia dalam bentuk cair pada proses preparasi larutan. Lanjut, yang keempat ada gelas ukur. Gelas ukur seperti ini berfungsi untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Alat ini mempunyai skala tersedia berbagai macam ukuran. Tidak boleh digunakan untuk mengukur larutan dalam kondisi panas. Yang kelima ada gelas beker. Ini gelas beker. Gelas beker berfungsi untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan kimia, untuk menguapkan solvent atau pelarut, atau untuk memekatkan larutan. Yang selanjutnya adalah buret. Buret ini berfungsi untuk melakukan titrasi. Alat ini terbuat dari kaca dengan skala 50 mili dan keran pada bagian bawah buret. Selanjutnya yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk tempat zat yang akan dititrasi. Terkadang boleh juga untuk digunakan untuk memanaskan larutan. Nah, Erlenmeyer ini memiliki skala 150 mili. Selanjutnya yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan tempat untuk mereaksikan bahan kimia dan juga dapat berfungsi untuk wadah perkembangbiakan mikroba. Dan tabung reaksi ini disimpan di rak kayu seperti ini. Selanjutnya yaitu corong. Corong ini berfungsi membantu pada saat memasukkan cairan ke dalam wadah yang bermulut sempit. Seperti ini, corong terbuat dari kaca dengan ukuran 75 mm. Selanjutnya yaitu kaca arloji, bentuknya seperti ini. Kaca arloji ini berfungsi untuk menimbang bahan-bahan kimia atau bahan-bahan padatan atau cairan dan bisa juga untuk mengeringkan suatu bahan dalam desikator. Selanjutnya, pipet tetes bentuknya seperti ini, berfungsi untuk mengambil larutan dengan jumlah kecil. Selanjutnya, batang pengaduk bentuknya seperti ini, berfungsi untuk mengaduk larutan. Selanjutnya, spatula seperti ini bentuknya, berfungsi untuk mengambil bahan padatan. Selanjutnya, bunsen seperti ini bentuknya, berfungsi untuk memanaskan larutan dan dapat juga digunakan untuk sterilisasi dalam suatu proses. Selanjutnya, cawan porselin seperti ini bentuknya. Cawan porselin ini pada umumnya sebagai tempat wadah untuk mengeringkan sampel pada suhu tinggi. Selanjutnya ada mortir plus alu. Bentuknya seperti ini. Alat ini berfungsi untuk menggerus atau menghaluskan padatan. Yang selanjutnya ada batang penjepit. Bentuknya seperti ini. Ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi selama melakukan pemanasan. Contohnya seperti ini.
Selanjutnya ada kertas saring, bentuknya seperti ini. Kertas saring ini digunakan dalam proses filtrasi atau penyaringan. Yang selanjutnya ada botol semprot. Ini botol semprot berfungsi untuk wadah aquadesk. Biasanya dilakukan seperti ini. Nah, yaitu yang statif seperti ini alatnya. Yang statif ini berfungsi untuk digunakan sebagai pegangan klem, dan yang statif juga digunakan bersama klem untuk pegangan buret. Selanjutnya itu desikator. Desikator berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas air dan mengeringkan zat-zat. Contoh prosedur penggunaannya itu seperti ini. Pertama, cawan porselen dari oven kita ambil dengan batang penjepit. Kemudian buka tutupnya dan taruh di kemudian tutup lagi, dan jangan lupa di bagian bawah desikator ini terdapat silika. Gunaan silika itu tersendiri untuk menyerap uap air dari zat yang ada di cawan porselen. Selanjutnya, timbangan analitik berfungsi untuk menimbang suatu bahan. Tekan power. Masukkan. Kita nolin lagi sampai ada tanda panah yang di sebelah sini. Kita timbang bahannya. Untuk pengambilan bahan dengan spatula. Selanjutnya kita akan memperagakan teknik laboratorium. Di sini ada cara menggunakan bunsen. Yang pertama, kita buka, lalu menggunakan bahan bakar. Di sini kita pakai etanol. Masukkan. Selanjutnya kita tutup. Di sini fungsinya untuk memanjangkan sumbunya. Kalau udah, kita nyalain. Sudah nyala apinya, harus dijauhkan dari listrik. Udah beres. Untuk mematikan apinya, bisa kita langsung tutup aja. Selanjutnya, cara menggunakan pipet. Pertama, pasang bulb ke pipet. Untuk bulbnya, untuk tanda E ini untuk exit. Yang S untuk menyerap larutan. Terus untuk K ini mengeluarkan udara yang ada di bulb tersebut. Kita akan mencontohkan dengan mengambil larutan sebanyak 5 ml. Jika sudah, lalu kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer dalam posisi miring, sedangkan untuk pipetnya dalam posisi lurus. Cara membaca volume pada gelas ukur. Kita menggunakan contoh sampel sebanyak 30 ml. Untuk cara membacanya, mata kita harus sejajar dengan gelas ukur. Lalu dilihat meniskus bawahnya pas di 30. Ini adalah cara menggunakan buret. Pertama, masukin cairan dulu ke dalam buretnya sampai skala 0. Jika skala sudah menunjukkan skala 0, proses titrasi bisa dilakukan. Membuka keran secara perlahan sambil wadah atau Erlenmeyer digoyangkan sampai adanya perubahan warna. Selanjutnya, cara melakukan penyaringan. Yang pertama, ini kertas saring dilipat menjadi 4 bagian seperti ini. Kalau sudah, ditaruh di corong seperti ini. Lalu kertas saring kita basahkan. Kalau kertas saringnya sudah dibilas, air bekas bilasan tersebut dibuang di wadah yang lain. Lalu bisa langsung dilakukan penyaringan. Selanjutnya, cara mengambil asam di lemari asam. Yang pertama,
menggunakan sarung tangan, karet khusus, lalu nyalakan memari asam. Sebelum mengambil bahan asam dari memari asam, tuangkan Aqueous ke dalam mabukul. Kemudian baru bisa dilanjutkan mengambil larutan asam yang akan digunakan. Kami di sini menggunakan HCl sebagai sampelnya. Larutan yang tadi diambil bisa dipindahkan langsung ke dalam labu ukur. Lalu ditambahkan Aqueous sampai tanda batas yang ada di dalam labu ukur. Selanjutnya, teknik cara memanaskan larutan. Yang pertama, larutan ditaruh di dalam tabung reaksi, kemudian dijepit menggunakan batang penjepit. Lalu tabung reaksi diletakkan di dalam hotplate. Untuk arahnya, jangan diarahkan kepada teman, sini, atau gini, ataupun ke diri sendiri. Hindari, seperti ini. Lalu kita tunggu beberapa saat. Jika sudah, tabung reaksi kita angkat, lalu kita aduk seperti ini. Yang kedua, cara memanaskan larutan dengan menambahkan batu dinding. Fungsi dari batu dinding ini agar panas di dalam gelas beker merata. Saya akan menjelaskan simbol-simbol berbahaya yang terdapat di laboratorium kimia. Yang pertama ada simbol flammable. Contohnya, simbol ini terdapat pada bahan metanol. Jika ada bahan yang terdapat simbol flammable, kita harus jauhkan dari sumber api atau percikan api karena bahan yang terdapat simbol ini sangat mudah terbakar. Selanjutnya yaitu ada simbol korosif. Simbol ini salah satunya terdapat pada bahan sodium hidroksida. Simbol ini mengakibatkan iritasi jika terkena kulit. Dan apabila terkena kulit, penanganan yang tepat adalah dengan mencuci air yang terkena tersebut dengan air yang mengalir. Selanjutnya adalah simbol toksik. Seperti ini lambangnya, salah satunya terdapat pada bahan BaCl2. Jika kita ingin menggunakan bahan tersebut, kita harus menggunakan sarung tangan, kacamata, dan masker. Karena bahan ini sangat berbahaya jika terhirup ataupun terkena kulit, karena dapat menyebabkan sakit yang serius. Adalah simbol oxidizing. Seperti ini simbolnya yang terdapat salah satunya pada bismut nitrat. Bahan yang terdapat simbol ini menyebabkan kebakaran, maka dari itu kita harus jauhkan bahan ini dengan predator ataupun bahan yang organik. Selanjutnya yaitu ada harmful. Seperti ini bahannya salah satunya terdapat pada CaCl2. Ini dapat menyebabkan luka bakar jika terkena kulit dan juga bisa mengganggu pernapasan jika kita terhirup. Kalau praktik yang selesai dilakukan, kita harus membuang limbah ini, tapi nggak boleh di wastafel ya, harus khusus di tempat pembuangan limbah. Itu di sini.